Di sini saya akan membawakan sedikit materi mata kuliah, yaitu etika profesi hukum. Nah, di sini saya akan membahas tentang kode etik profesi hukum. Di sini ada 4 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kode etik profesi hakim. Kemudian yang kedua, kode etik profesi jaksa. Yang ketiga, kode etik profesi advokat. Dan yang terakhir, kode etik profesi hakim MK. Hmm, Langsung saja yang pertama adalah kode etik profesi hakim. Di sini ada 2 pengertian yang saya rangkum. Yang pertama yaitu merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Kemudian yang kedua yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Nah, di sini terdapat dasar hukum yang tertera dalam Kode Etik Hakim, yaitu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 047 garis miring KMA garis miring 2009 dan 02 garis miring KY garis miring 2009 KEPPH Junco putusan MA nomor 36 P garis miring HUM garis miring 2011 garis miring tanggal 9 Februari 2012. Kemudian yang kedua yaitu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 02 garis miring PB garis miring KMA garis miring 2012 dan 02 garis miring PB garis miring KY garis miring 2012 PEPPH. Di sini terdapat 11 ya prinsip kode etik profesi hukum. Yang pertama yaitu berperilaku adil. Maksudnya berperilaku adil, hakim ini dapat adil terhadap semua. Kemudian berperilaku jujur. Sudah pasti jujur itu dijunjung tinggi dalam jalannya persidangan. Kemudian berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, terus berintegritas tinggi, kemudian bertanggung jawab, kemudian menjunjung tinggi harga diri, kemudian berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan yang terakhir adalah bersikap profesional. Materi kedua yaitu kode etik profesi jaksa. Di sini pengertiannya adalah kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesional maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Terdapat 2 dasar hukum yang saya cantumkan dalam materi ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di sini terdapat di pasal 6 yang pertama susunan organisasi dan tata cara kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Kemudian yang kedua Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Nah, kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per garis 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa. Di sini juga terdapat prinsip kode etik profesi jaksa, yaitu integritas. Maksudnya integritas itu terdapat di jujur, tulus, dan tidak memihak. Kemudian yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme itu tergabung dalam kompeten dan terus mengembangkan keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Keadilan itu maksudnya adil. Dia tidak mendiskriminasi atau terdiskriminasi serta menghormati hak asasi manusia. Kemudian independensi, bebas dari tekanan atau pengaruh luar. Hmm, Kemudian kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi sesuai hukum. Responsibilitas bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan.
Terus kepentingan publik, mengutamakan kepentingan publik. Yang terakhir adalah ketidakberpihakan, yaitu bebas dari konflik kepentingan. Nah, kemudian materi yang ketiga, yaitu kode etik profesi advokat. Pengertian dari kode etik profesi advokat yaitu memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Eh, di sini terdapat dasar hukum ya tentang advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini mengamanatkan penyusunan kode etik untuk mengatur perilaku advokat. Kemudian yang kedua yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Keputusan Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang relevan juga dapat menjadi dasar hukum tambahan ya dalam menegakkan kode etik advokat. Kemudian prinsip kode etik profesi advokat. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan, jujur, satria, menjunjung hukum dan kode etik. Kemudian yang kedua mengutamakan penyelesaian damai. Ketiga tidak menyesatkan klien. Keempat tidak menjamin kemenangan. Yang kelima menentukan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan klien. Yang keenam menolak perkara tanpa dasar hukum. Yang ketujuh menjaga kerahasiaan informasi klien. Kedelapan bersikap sopan, namun mempertahankan hak dan martabat advokat. 9 bebas mengeluarkan pernyataan dalam pembelaan di pengadilan. 10 wajib mematuhi kode etik. Dan yang terakhir adalah pengawasan oleh Dewan Kehormatan. Materi terakhir yaitu kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengertiannya adalah kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomi oleh setiap hakim konstitusi. Nah, pedoman tingkah laku hakim konstitusi ini adalah penjabaran dari kode etik hakim yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Kemudian hakim konstitusi itu ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Ya, sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Di sini terdapat dasar hukum ya tentang kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat 6 memberikan landasan konstitusional untuk Mahkamah Konstitusi, termasuk kewenangan, struktur, dan dasar-dasar etika bagi Hakim MK. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dia itu mengatur mengenai pembentukan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta standar perilaku bagi para hakim MK. Yang terakhir yaitu kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Nah, di sini itu dijelaskan ditentukan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku yang wajib diikuti oleh para hakim konstitusi untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dari kode etik profesi hakim MK. Yang pertama yaitu patuh pada sumpah jabatan, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian menjauhi perbuatan tercela, menjaga wibawa, independen, arif, dan imparsial. Kemudian memperdalam ilmu pengetahuan terkait tugas sebagai hakim konstitusi. Habis itu menjaga kerjasama, kesetiakawanan, martabat, dan saling menghargai. Kemudian dia bertindak sesuai hukum acara, objektif, tidak diskriminatif, dan menjaga jarak dari pihak berperkara. Kemudian, tidak menerima pemberian dari pihak berperkara dan tidak berpendapat di luar persidangan. Yang artinya itu tidak bisa disokok ya. Dan yang terakhir, berperilaku sederhana, rendah hati, dan menjadi teladan dalam kepatuhan hukum. Baik,
cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.